Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, menu makanan di sekitar kita tentu beraneka ragam, dari olahan sayuran, daging, maupun ikan. Salah satunya dari kita mungkin pernah menyantap olahan dari sum-sum tulang. Pada umumnya yang diolah adalah dari tulang sapi. Selain memiliki rasa yang lezat dan gurih, sum-sum tulang sapi juga kaya akan glukosamin, kolagen, asam linoleat, dan beberapa vitamin yang berguna bagi kesehatan tulang dan sendi. Meskipun begitu, banyak yang tidak tahu bahwa ternyata makhluk-makhluk astral di sekitar kita juga gemar menyantap tulang. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak penjelasan berikut sampai akhir. Salah satu makhluk Allah yang berdampingan hidup bersama manusia adalah jin. Mereka sudah menghuni bumi jauh sebelum Nabi Adam turun ke dunia. Sifat dan karakter jin adalah bisa dibilang mirip dengan manusia. Ada yang berwatak baik, ada juga yang memiliki watak jahat. Mereka ada yang muslim dan tentu juga ada yang kafir. Mereka juga berkembang biak, bermasyarakat seperti kita. Maka tentu saja mereka juga melakukan aktivitas makan, minum, dan sebagainya. Nah, ternyata salah satu makanan yang mereka konsumsi adalah tulang dan kotoran. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan juga pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal dari saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata tulang dan kotoran merupakan salah satu makanan dari jin, sehingga Rasul melarang menggunakan kedua benda tersebut untuk beristinja atau bersuci saat selesai buang air kecil atau buang air besar. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh utusan dari kalangan jin. Utusan tersebut menyampaikan suatu permohonan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tolonglah larang umatmu dari beristinja menggunakan tulang atau humamat, karena Allah telah menjadikan itu semua sebagai rezeki kami." Maka Rasul pun memberikan nasihat kepada para sahabat saat itu. Tulang dan kotoran adalah makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik dari golongan jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Maka dari itu, sahabat rahimani wa rahimakumullah, jika kita tidak mendapatkan air untuk beristinja, maka carilah benda lain selain dari tulang dan kotoran. Bisa dengan batu, kayu, ataupun dengan dedaunan. Karena untuk menghormati saudara kita dari kalangan jin yang membutuhkan tulang dan kotoran sebagai salah satu makanan mereka. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya untuk berdoa atau minimal membaca basmalah terlebih dahulu sebelum menyantap makanan, agar apa yang kita santap menjadi berkah dan terhindar dari keburukan. Salah satunya adalah setan ikut menyantap hidangan yang kita makan. Dikisahkan oleh sahabat Umayyah bin Mihson radhiyallahu an, suatu saat Rasul pernah duduk di dekat seseorang yang sedang makan tanpa mengawalinya dengan ucapan basmalah. Orang itu pun terus saja makan hingga makanannya tersisa satu suapan saja. Saat ia hendak menghabiskan satu suapan terakhir tersebut, dia pun mengucapkan, "Bismillahi awalahu wa akhiru."
Mengetahui hal itu, Rasul pun tersenyum. Lantas beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ia menyebut asma Allah. Setan kemudian memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Jangan lupa bagikan ke sahabat lain sebagai salah satu usaha dakwah kita dalam menyampaikan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.